Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini terdapat di dalam Yesaya pasal 10 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Yesaya pasal 10 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan. Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya, atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, dan seolah-olah tongkat mengangkat orang yang bukan kayu. Sebab itu Tuhan semesta alam, akan membuat orang-orangnya yang tegap menjadi kurus kering, dan segala kekayaannya akan dibakar habis dengan api yang menyala-nyala. Demikian juga pembacaan firman Tuhan. Saya menyapa kita semuanya. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah kesombongan yang sia-sia. Sekali lagi, tema renungan kita pagi ini adalah kesombongan yang sia-sia. Bapak Ibu yang terkasih, nats firman Tuhan pagi ini merupakan nubuatan Yesaya tentang penghukuman Allah terhadap bangsa Asyur. Asyur merupakan bangsa yang kuat dan adidaya pada zamannya, dan karena kekuatannya itu, ia mampu menjajah bangsa-bangsa yang ada di sekelilingnya, termasuk umat Allah atau umat Israel. Karena bangsa ini adalah bangsa yang kuat dan hebat, maka lahirlah kesombongan dalam dirinya dan menganggap bahwa mereka tidak akan hancur dan tidak akan dikalahkan lagi oleh siapapun. Tidak ada satupun yang menandingi kekuatan persenjataan mereka dan jumlah prajurit yang dimilikinya. Perasaan kuat inilah yang menjadikannya merendahkan bangsa-bangsa lain dan juga umat Allah. Ia mulai mengolok-olok dan menghina umat Allah kala itu, dan merasa bahwa Allah Israel yang terkenal itu telah kalah dan tidak mampu untuk bangkit lagi melawan mereka. Melihat sikap sombong dan angkuhnya bangsa ini, akhirnya Allah melalui Yesaya menyampaikan nubuatan bahwa apabila pekerjaan Allah selesai di Gunung Sion dan Yerusalem, maka bangsa Asyur akan dihukum dan diganjar oleh Tuhan hingga mereka direndahkan serendah-rendahnya. Kesombongan dan keangkuhan itu tidak lagi keluar dari mulut mereka, dan dengan itu mereka sadar siapakah Allah Israel yang sesungguhnya dan siapa sebenarnya yang memberikan mereka kemenangan demi kemenangan selama ini. Dan di sisi lain, Allah menunjukkan kepada umat Allah bahwa semua yang mereka alami dan semua yang terjadi di atas muka bumi ini ada di dalam kendalinya Allah. Tidak akan pernah terjadi apapun tanpa seizin Tuhan di dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari kisah dan nubuatan Allah tentang Asyur ini, kita belajar 3 hal. Yang pertama, apa yang kita dapatkan di dunia ini semua rencana dan gagasannya Allah. Bangsa Asyur mampu mengalahkan musuh-musuhnya, bahkan Israel sekalipun sesungguhnya ada dalam kontrolnya Allah. Makanya Allah mengatakan, dengan kekuatan tanganku aku telah melakukannya. Melakukan apa? Merampok persediaan bangsa-bangsa lain hingga mereka mampu dikuasai oleh bangsa yang bertahta kala itu. Artinya, apa yang didapatkan oleh Asyur bukan karena kekuatan dan kecanggihan persenjataan mereka atau banyak dan kuatnya prajurit-prajuritnya, melainkan Allah yang melakukan itu. Allah yang mengizinkan itu untuk mereka dapatkan.
Begitu pula kita, bahwa apa yang kita dapatkan semua seizin Tuhan, diberikannya untuk kita dengan maksud dan tujuan tertentu. Untuk itu, kita tidak perlu sombong dan merasa bahwa semua itu kita dapatkan karena usaha dan kerja kerasnya kita. Sebab sekuat apapun kita berusaha, kalau Tuhan tidak memberkati kita, maka itu adalah sia-sia. Yang kedua adalah kita hanyalah alat Tuhan dalam mewujudkan tujuan dan rencananya. Dikatakan bahwa kapak tidak dapat memegahkan diri terhadap orang yang memakainya. Siapakah kapak di sini? Itulah Asyur. Allah menjadikan mereka alat Tuhan untuk menghukum dan membentuk umatnya. Dan karena mereka hanyalah alat, maka suatu saat pun Allah dapat menghancurkan alat itu saat sudah tidak digunakan lagi. Kita pun begitu. Kita ini hanyalah alat bagi Tuhan untuk maksud dan tujuannya di dunia ini. Dan karena kita hanyalah alat, kita tidak perlu sombong dan menganggarkan diri, bahkan merendahkan orang lain. Kita mesti bersyukur kalau hari ini kita masih dipakai Tuhan, sebab sayang 1000 sayang kalau kita tidak dipakai lagi, kita akan dibuang dan kita bukan siapa-siapa lagi. Pergunakanlah waktu ini untuk menjadi alat yang berguna untuk pekerjaan dan misinya Allah di muka bumi ini. Yang ketiga, apa yang kita miliki di dunia ini suatu saat akan habis lenyap. Yesaya menubuatkan bahwa Asyur akan dilenyapkan oleh Tuhan. Di ayat yang ke-16 mengatakan bahwa Allah akan membuat orang-orang yang berdiri tegap menjadi kurus kering, dan segala kekayaannya akan dibakar habis. Itulah yang terjadi kepada Asyur yang dulu sombong dan angkuh. Kita pun begitu. Kejayaan dan kehormatan, kekayaan, kemasyuran, kenikmatan, kecantikan, kegantengan, kemewahan, semuanya itu akan kita tinggalkan, bahkan akan dijauhkan Allah dari kita, hingga kita direndahkan Allah serendah-rendahnya jikalau kita menjadi sombong dan angkuh. Dan pada akhirnya kita tidak mampu mengangkat muka lagi di hadapan orang lain. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum semuanya itu terjadi bagi kita, marilah kita menjadi pribadi yang rendah hati, karena kerendahan hati tidak membuat hidup kita terhina. Justru dengan kerendahan hati Allah membuat kita ditinggikan, tanduk-tanduk kita diangkat dari lembah yang hina, hingga kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapannya. Demikian saja perenungan kita pagi hari ini. Saya mengucapkan kepada kita semua shalom dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.